Halo adik-adik sekalian, saya Arif Wibisono. Saya mengajar di PKN STAN. Selamat datang di channelnya Kak Maun Gofilian ya. Jadi kalau ingin tahu mengenai bagaimana cara mempersiapkan diri, terus pantang di channel ini ya. Jangan lupa belajar, jangan mengharapkan yang instan. Belajar yang rajin. Oke? Halo adik-adik, selamat datang kembali di Maun Gofilian Channel. Kali ini kakak akan kembali membahas informasi seputar SPMB PKN STAN. Kali ini terkait dengan pemilihan jurusan. Jadi di tahun ini SPMB PKN STAN itu membuka 3 jurusan. Yang pertama adalah Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, yang kedua adalah Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan yang ketiga adalah Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Kali ini kakak akan menjawab 2 pertanyaan yang paling sering muncul terkait dengan pemilihan jurusan ini. Pertama adalah kenapa tidak bisa memilih jurusan atau spesialisasi di portal Dikdin, dan yang kedua adalah apa arti dari keterangan bersedia ditempatkan di luar pilihan spesialisasi di portal SPMB PKN STAN. Oke, kakak jawab ya. Pertanyaan pertama, kenapa adik-adik nggak bisa memilih jurusan atau spesialisasi di portal Dikdin? Jawabannya adalah memang adik-adik tidak diminta untuk memilih spesialisasi atau jurusan di portal Dikdin. Nanti di portal Dikdin, adik-adik itu hanya diminta untuk memilih keterangan semua jurusan. Karena di situ memang adik-adik tidak diminta untuk memilih spesialisasi. Pemilihan spesialisasi dilakukan di portal SPMB PKN STAN. Jadi nanti setelah adik-adik mendaftar di portal Dikdin, itu kemudian harus melanjutkan pendaftaran di portal SPMB PKN STAN. Nah, di sini adik-adik harus memilih spesialisasi atau program studi yang ada di SPMB PKN STAN. 3 program studi atau spesialisasi yang tadi udah kakak sebutkan itu harus adik-adik urutkan dari nomor 1, 2, dan 3. Jadi adik-adik itu harus memilih 3 jurusan. Kemudian pertanyaan kedua, apa arti dari keterangan bersedia ditempatkan di luar pilihan spesialisasi? Jadi adik-adik kan tadi harus memilih 3 spesialisasi ya, diurutkan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Terus di bawahnya itu adik-adik ada keterangan atau pertanyaan, apakah adik-adik bersedia ditempatkan di luar pilihan spesialisasi. Nanti adik-adik bisa checklist ya atau tidak. Kalau misalnya adik-adik jawab iya, berarti adik-adik itu bersedia ditempatkan di luar pilihan spesialisasi. Nah, karena spesialisasinya hanya ada 3 ini yang semuanya sudah adik-adik pilih, jadi menurut kakak nanti adik-adik jika jawab iya, maka adik-adik bisa ditempatkan di pilihan yang kedua dan ketiga ya. Jadi misalnya nih di pilihan pertama adik-adik itu nilainya tidak mencukupi, maka adik-adik akan dipertimbangkan untuk ditempatkan di pilihan kedua dan ketiga. Nah, bagaimana kalau adik-adik jawab tidak? Nah, kalau adik-adik jawab tidak, maka berarti adik-adik hanya akan dipertimbangkan untuk ditempatkan di pilihan pertama. Jika misalnya adik-adik nilainya itu tidak mencukupi untuk ditempatkan di pilihan pertama, maka adik-adik sudah otomatis gugur karena nggak akan dipertimbangkan untuk ditempatkan di pilihan kedua dan ketiga. Demikian pembahasan kali ini. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share. Dan jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi dan bisa nonton video terbaru kakak apabila kakak update video menarik lainnya.